Shalom, haleluya, selamat malam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini saya rindu saudara berbagi berkat kebenaran firman Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum beristirahat saudara, saya merenung ya. Saya merenung dengan ayat apa yang saya bagikan hari ini saudara ya. Kalau di dalam kitab Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-37 dan ke-38 ya, bunyi firman Tuhan berkata, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja untuk tuaian. Nah saudara, ini adalah sebuah perkataan Tuhan Yesus. Kalau kita baca di pasal ini merupakan kesimpulan, saudara-saudara. Ya, kesimpulan dari pasal ini dari ayat yang pertama. Ya, kalau kita lihat, ya, kenapa Tuhan berkata supaya kita meminta, ya, supaya dikirimkan pekerja-pekerja, ya. Sebab apa? Alkitab mencatat bahwa tuaian itu banyak, saudara-saudara. Ya. Menjelang kedatangan Tuhan, tuaian itu banyak, saudara. Ya. Tetapi Tuhan jelas di sini menunjukkan betapa sedikitnya pekerja. Ya. Pekerja yang siap menuai, saudara-saudara. Kita tahu Tuhan Yesus hadir di muka bumi kalau kita lihat di ayat ini, saudara. Ya, di pasal ini. Ya, dia pertama sekali, ya, berkata kepada orang yang lumpuh, bangkitlah, dosamu sudah diampuni. Nah, perkataan ini saudara menjadi sebuah bahan, ya, oleh ahli-ahli Taurat untuk menjustifikasi Yesus, ya, bahwa dia dianggap melakukan sebuah kesalahan yang fatal, saudara-saudara. Ya. Nah, saudara, perkataan Yesus yang berkata bangkitlah, ya, dosamu sudah diampuni, saudara, ini menjadi sebuah hal yang menjadi bahan yang kurang baik dipakai menjadi sebuah narasi, ya, yang menyesatkan, ya, oleh ahli-ahli Taurat, ya. Dikatakan di dalam ayat ini, saudara, ya, manakah lebih mudah mengatakan dosamu diampuni, ya. Tetapi kalau kita lihat, ya, bagaimana ahli-ahli Taurat, ya, menjadikan, ya, pernyataan Tuhan Yesus, ya, adalah sebuah hujatan. Nah, saudara, banyak orang yang ingin kerja di ladang Tuhan, ya. Tetapi seringkali mereka tidak bekerja dengan maksimal karena mereka berhadapan dengan para ahli, ya. Ahli, saudara, ya, tentu di dalam berkata-kata ada standar, ya. Standar, ya. Sesuai dengan keilmuan, ya, ahli tersebut, ya. Sebab itu mereka, saudara, kalau berbicara itu sangat hati-hati, saudara. Dan itu menjadi sesuatu yang SOP, ya, standar operasi mereka. Tetapi saudara, kita harus tahu, ya, bahwa Yesus, bahkan Bapa di sorga, ya, di dalam melaksanakan amanat agungnya, saudara, tidak terlalu membutuhkan keahlian dari seseorang, ya. Cukup, saudara, kalau kita baca dari ayat ini, bagaimana orang itu mau percaya, bagaimana orang itu mau teguh di dalam Tuhan, saudara-saudara. Dan kalau kita lihat, ya, kita melangkah, ya, bagaimana Tuhan Yesus, ya, menghadapi, ya, para orang-orang Farisi, ya, ketika Yesus, saudara, mengajak, ya, seseorang, ya, dia temui, dia lihat, dikatakan ayat 10, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah. Nah, saudara, di sini kita lihat bagaimana orang Farisi, ya, yang menjudge Tuhan Yesus, masa Tuhan makan dengan orang berdosa, ya. Kita tahu siapa, ya, Matius. Matius bukan seorang yang
terhormat mungkin karena dia adalah seorang pemungut cukai. Tetapi Yesus berkata, ikutlah aku. Nah, ternyata saudara, dalam ladang Tuhan seringkali kita menemukan orang-orang Farisi dan ahli-ahli, ya, yang kadang-kadang menjadi penghalang, ya, sehingga kita tidak bisa menuai, saudara-saudara. Ya. Nah, saudara, mari kita renungkan, apakah kita, ya, yang percaya kepada Yesus adalah bagian dari penuai, saudara-saudara, atau kita ini, saudara, hanya sebagai orang yang menjadi penghalang, ya, dengan keahlian, bahkan kita seringkali mempertanyakan, saudara, ya, apa yang dilakukan Tuhan Yesus, ya. Dikatakan di sini tuaian banyak. Kalau kita lihat, saudara, ketika Yesus di sini, ya, begitu berbelas kasihan kepada orang banyak, ya, disitulah kita melihat, ya, bahwa memang banyak sekali yang butuh dilayani, saudara-saudara. Tetapi bagaimana, ya, dikatakan orang banyak ini bisa terlayani? Karena kita melihat dalam ladang Tuhan, saudara, yang kita temukan seringkali bukan para penuai, tetapi ahli-ahli dan orang-orang Farisi, saudara-saudara. Nah, mari saudara, ya, tentunya kalau kita simak daripada firman Tuhan, ya, kenapa dikatakan mintalah, ya. Kalau kita lihat ayat ini sebagai kesimpulan, ya, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Nah, saudara, apakah kita bagian dari pekerja itu, saudara? Kalau kita mungkin bukan bagian dari pekerja itu, berarti kita seringkali menjadi penghalang. Atau mungkin kita adalah orang Farisi yang selalu mempertanyakan, saudara-saudara. Ya, mempertanyakan, ya, selalu keputusan-keputusan yang diambil kita pertanyakan, saudara-saudara. Ya, bahkan Yesus yang mengajak orang Matius sebagai pemungut cukai dan duduk makan, saudara, kita pertanyakan. Dan ketika Yesus berkata, dosamu sudah diampuni, bangkitlah, ya. Lalu kita membuat narasi, orang ini menghujat. Nah, saudara, hati-hati, ya, mari, ya. Mari jadikanlah hidupmu, ya, mintalah kepada Tuhan supaya kita ini adalah bagian dari penuai jiwa-jiwa. Saudara, teguhkanlah hatimu ketika engkau mungkin dalam pelayanan menghadapi para ahli-ahli yang ada, yang senantiasa mempersempit ruang gerakmu. Lalu mungkin ada orang-orang Farisi yang selalu mempertanyakan dengan sikap-sikap yang kita ambil, saudara-saudara. Tetapi mari kita berjalan sama seperti Yesus, berjalan berkeliling sambil kita menyembuhkan. Saudara, bukan kita yang menyembuhkan, tetapi Tuhan. Sebab dia berkata, saudara, di dalam kitab Matius pasal, pergilah, jadikanlah semua bangsa, aku akan menyertai, saudara-saudara. Ya, kalau saudara teguhkan hatimu, engkau adalah bagian dari pekerja itu, saudara. Mintalah penyertaannya, mintalah pengurapannya, mintalah otoritas Tuhan berlaku atas hidupmu. Saudara, inilah renungan yang saya bisa bagikan. Kita naikkan satu pujian. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kalau kami senantiasa diingatkan kembali untuk meminta tuaian, karena tuaian itu banyak. Kami minta senantiasa pekerja, dan kami minta hidup kami senantiasa Tuhanlah yang bekerja dalam hidup kami, supaya kami adalah bagian dari pekerja itu yang senantiasa siap menuai jiwa-jiwa. Kami tahu Tuhan, firman-Mu berkata ya dan amin. Ada banyak jiwa-jiwa yang butuh belas kasihan Tuhan, dan biarlah kami menjadi sarana untuk menjadi
alat Tuhan untuk menyampaikan belas kasihan-Mu lewat kehidupan kami. Mari Bapa di dalam sorga, kami serahkan tubuh jiwa yang menghadapi senantiasa orang-orang yang ahli yang seringkali menghambat gerak langkah kami. Bahkan ada orang-orang yang senantiasa bersifat parisi, mempertanyakan keberadaan kami ketika kami ada di satu tempat, ketika kami berbuat di satu tempat. Mari Bapa, Engkau senantiasa yang meneguhkan kami, sebab kami percaya janji firman-Mu, orang yang teguh hatinya Engkau jagai dengan damai sejahtera-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah atas hidup kami. Kami siap menjadi pekerja-Mu, dan kami bukan menjadi penghalang. Kami siap menuai jiwa-jiwa, karena itu adalah janji firman-Mu. Kami berdoa dan minta hidup kami menjadi bagian dari pekerja itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada yang menjadi penghalang dalam hidup kami hari-hari ini, mungkin kelemahan tubuh, bukan berarti kami tidak dapat bekerja, mungkin bukan kami tidak dapat menuai. Kelemahan fisik bukan menjadi satu penghalang, karena banyak media yang hari-hari ini kami bisa kerjakan, memberitakan Injil kerajaan-Mu, supaya orang-orang meyakini bahwa Yesuslah yang layak dipuji, bahwa Yesuslah yang layak disembah. Kami tolak, hancurkan setiap penghalang yang ada dengan meneguhkan hati bahwa Tuhan memakai kehidupan kami, bahwa kami senantiasa mau berkorban, sebab Tuhan bukan mengaruniakan kami bukan hanya percaya, tetapi kami juga menderita karena Injil-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap mereka yang mendengar, menonton siaran ini, biarlah mereka juga memberi diri mereka, supaya mereka siap menjadi pekerja-pekerja Tuhan yang menuai jiwa-jiwa. Mereka bukan menjadi ahli-ahli yang menjadi penghalang, yang seringkali berkata mungkin memojokkan orang-orang yang melayani. Bukanlah menjadi orang-orang parisi, tetapi mereka adalah bagian yang bergandeng tangan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.